Selamat pagi Bapak Ibu, rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Senang pada pagi hari yang indah ini kembali Tuhan izinkan saya untuk menjumpai Bapak Ibu Saudara di dalam program Motivasi Pagi. Pagi hari yang indah ini saya rindu membagikan firman Tuhan untuk kita semua yang terambil di dalam 1 Korintus pasal yang ketiga ayat yang kelima. Demikian bunyi firman Tuhan. Jadi apakah Apolos? Apakah Paulus, pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Amin. Rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui bagian firman Tuhan ini kita akan belajar tentang bagaimana prinsip-prinsip pelayanan di dalam kehidupan kita menurut Rasul Paulus. Paulus berkeyakinan bahwa hamba-hamba Tuhan tidak semua mempunyai karunia yang sama, tetapi mereka adalah pekerja-pekerja Tuhan. Masing-masing belajar dari guru agung yaitu Yesus Kristus, dan kemudian mengkomunikasikan apa yang telah dipelajarinya. Tidak semua melakukan pekerjaan yang sama, tetapi di bawah pengaruh, di bawah naungan Roh Kudus, mereka semua menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Allah menggunakan beraneka ragam karunia di dalam pekerjaannya untuk memenangkan jiwa-jiwa dan untuk melawan tantangan dari si jahat. Rekan-rekan yang diberkati oleh Tuhan dimanapun engkau berada, Paulus tidak membedakan pelayan Tuhan, baik yang menanam maupun yang menyiram, adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Allah adalah hakim bagi pekerjaan manusia, dan Dia akan membagikan kepada setiap orang upahnya yang adil. Tidak seorang pun diberi wewenang menghakimi manusia dan sesama pelayan Tuhan. Allah sendirilah satu-satunya yang akan menjadi hakim dan memberi upah kepada setiap pekerjaan yang baik. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara, dimanapun engkau berada saat ini, mari kita belajar mendengarkan pesan Tuhan pada pagi hari ini, sehingga lewat firman Tuhan ini kita akan menemukan prinsip-prinsip pelayanan yang Rasul Paulus ajarkan kepada kita. Prinsip yang pertama pada pagi hari ini adalah kita harus menyadari bahwa kita bukan siapa-siapa. Dalam bagian firman Tuhan ini Paulus berkata, jadi apakah Apolos? Apakah Paulus? Di sini kita bisa menarik prinsip siapakah kita ini. Kita bukan siapa-siapa. Kita ini hanya sekedar budak. Kata pelayan memang enak didengar, tetapi dalam bahasa Yunani kata yang dipakai adalah diakonos. Kata diakonos juga bukan hanya bermakna pelayan, tapi juga kata yang dipakai adalah doulos, budak, tanpa arti tambahan yang istimewa. Prinsip yang pertama di dalam melayani Tuhan adalah kita harus memahami bahwa kita ini sehebat apapun engkau, kita ini bukan siapa-siapa di mata Tuhan. Kita hanya sekedar budak dan bukan orang hebat di mata Tuhan. Bukan orang plus, bukan orang yang sesuatunya kita beroleh untuk melayani Tuhan.
Pelayan yang kita jalani adalah kepercayaan dari Tuhan. Pelayanan yang kita kerjakan itu adalah karunia dari Allah. Pelayanan itu bukan sebuah prestasi, bukan suatu dapat kita raih berdasarkan kemampuan kita. Pelayanan adalah hal yang diberikan Allah kepada kita. Tak ada hal yang boleh dibanggakan di dalam pelayanan kita setiap hari. Tak peduli apapun posisi kita di dalam gereja, di dalam pelayanan, kita semua adalah budak. Setiap kali kita merasa ada dorongan untuk menyombongkan diri, ingatlah selalu, kita bukan siapa-siapa. Inilah landasan dari setiap pelayanan. Setiap kali kita merasa diri kita lebih dari budak, maka kita sedang membuat diri kita tidak layak untuk melayani Tuhan. Pelayanan kepada Tuhan harus dijalani dengan rasa tidak layak, tidak berarti apa-apa. Di saat kita mulai berpikir bahwa kita orang penting, maka kita menjadi tidak layak untuk melayani Tuhan lagi. Prinsip yang pertama yang kita temukan dalam bagian firman Tuhan ini adalah kita harus menyadari bahwa kita bukan siapa-siapa di mata Tuhan. Prinsip yang kedua yang boleh kita pelajari pada pagi hari ini, kita harus paham akan firman Tuhan. Rekan-rekan yang diberkati oleh Yesus Kristus, kita adalah para budak dari pribadi yang kita percayai, yaitu Yesus Kristus. Lalu bagaimana orang akan percaya kepada Yesus? Kita dapat membaca di dalam Roma 10 ayat 17 yang berkata demikian. Iman timbul dari pendengaran, yakni mendengar firman Allah. Ini berarti untuk menunaikan pelayanan ini kita harus paham atau akrab dengan firman Allah setiap hari. Bagaimana iman timbul? Dari pendengaran. Namun apa yang didengarkan? Pemikiran manusia? Tentu bukan. Iman itu timbul dari pendengaran akan firman Allah. Dengan demikian, jika kita ingin melayani Tuhan, maka prinsip yang kedua, kita harus paham, kita harus bergaul setiap hari dengan firman Allah. Bapak, Ibu, Saudara, rekan-rekan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bagian firman Tuhan ini menyinggung tentang Apolos dan Paulus. Kedua orang itu adalah orang-orang yang sangat menguasai firman Allah. Sangat menarik kalau melihat kisah para rasul 18 ayat 24. Apolos disebutkan sebagai orang yang sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Kata yang dipakai dalam bahasa Yunani adalah dunatos, yang berarti kuat. Apolos sangat kuat dalam pemahaman akan firman Allah. Berapa banyak dari antara kita yang sangat kuat dalam pemahaman akan firman Allah? Kemahiran ini dari satu sisi datang dari Tuhan, tetapi dari sisi lain, kemahiran ini juga berasal dari ketekunan di dalam mempelajari firman Tuhan setiap hari. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, siapapun engkau, kita adalah budak-budak Tuhan. Kita adalah pelayan-pelayan Tuhan. Maka sebelum kita melayani, kita harus akrab, kita harus bergaul, kita harus merenungkan firman Tuhan setiap hari dalam hidup kita, supaya kita paham akan firman Allah. Sehingga dalam pelayanan kita yang akan kita sampaikan adalah firman Allah. Di dalam setiap pembicaraan kita kepada orang lain, biarlah firman Allah yang kita bicarakan.
Tetapi kalau kita tidak memahami firman Allah, saya yakin 100% dalam hidup kita terlalu banyak dan terlalu sering justru membicarakan kejelekan, keburukan orang lain. Kita membicarakan hal-hal yang sia-sia, membicarakan hal-hal yang tidak ada manfaatnya, karena tidak punya bahan pembicaraan, yaitu firman Allah. Tetapi kalau engkau paham akan firman Allah, kalau engkau bergaul setiap hari dengan firman Allah, seharusnya firman Allah itulah yang kita sampaikan, yang kita bicarakan setiap saat dengan orang lain. Jangan bicarakan orang lain, jangan bicarakan aib orang lain. Itu bukan urusan Bapak, Ibu, dan saya. Urusan kita, tugas pokok kita adalah pemberita-pemberita kabar baik, yaitu firman Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, doa dan harapan saya melalui firman Tuhan ini, jadilah hamba yang rajin supaya dipandang layak oleh Bapa kita di surga, bukan dipandang oleh manusia. Kita bekerja bukan untuk mencari puji-pujian dari manusia. Pelayanan kita bukanlah untuk membuat kagum orang lain, tetapi kita cari perkenan Tuhan. Kita datang di hadapan Tuhan sebagai budaknya, sebagai pelayannya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan pernah memegahkan dirimu atas pelayanan yang Tuhan percayakan. Lewat pesan Tuhan pagi hari ini, kita kembali diingatkan oleh Tuhan. Sehebat apapun engkau, setinggi apapun pendidikanmu, ingatlah di hadapan Tuhan, engkau bukan siapa-siapa. Mari kita perbanyak bergaul dengan firman Allah. Mari kita perbanyak sampaikan firman Tuhan. Mari perbanyak bicarakan firman Tuhan, jangan membicarakan yang lain. Ini prinsip kebenaran di dalam melayani Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apapun tugas pekerjaanmu hari ini, apapun profesimu di tengah-tengah masyarakat, tetapi sadar atau tidak sadar, engkau semua adalah pelayan-pelayan Tuhan. Engkau harus memberitakan kabar baik. Engkau harus menjadi lidahnya Tuhan untuk menyampaikan isi hati Tuhan bagi orang lain. Maka pakailah hidupmu, pakailah perkataanmu, pakailah pikiranmu, pakailah tingkah lakumu hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Jangan membanggakan prestasi atau kebolehan diri sendiri. Oleh sebab itu, doa dan harapan saya, Bapak Ibu adalah pelayan-pelayan Tuhan yang akan Tuhan dapati sebagai pelayan yang setia, pelayan yang berkenan di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita masuki hari ini dengan sukacita di dalam Tuhan. Lakukanlah yang terbaik, apapun tugas tanggung jawabmu. Mari kita kabarkan nama Tuhan. Mari kita beritakan kebaikan-kebaikan Tuhan bagi semua orang, karena kita pada hakikatnya adalah pelayan-pelayan Tuhan. Selamat pagi rekan-rekan yang diberkati Tuhan. Selamat beraktivitas. Biarlah Tuhan memakai hidupmu menjadi alat kemuliaannya. Salam.